Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan progres proyek 1 yang berjudul Aplikasi Layanan Diskusi dan Edukasi HIV atau AIDS dengan nama aplikasi Gaul Sehati. Di sini ada Nova Astriel Sari, Rangga Saputra, Dikota Farel Andi sebagai tim dari kelompok 6. Adapun tim dosen pengampunya ada Ibu Esti Mulyani Eskom Mkom, Bapak Dr. Raswa, dan ada Bapak Muhammad Anis Alhimi SSI MTek. Adapun di sini terpampang profil mitra Komisi Penanggulangan AIDS atau HIV Kabupaten Indramayu. Indramayu LSM, Perkumpulan Setia Indonesia bersama Komisi Penanggulangan AIDS atau disebut KPA, Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, serta LSM dan komunitas peduli AIDS berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS. Menurut Ketua Harian KPA Kabupaten Indramayu yang juga Asda 2 Pemkab Indramayu, Haji Susanto, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk melakukan sebuah tindakan memutus mata rantai penularan HIV. Isi dari deklarasi Pancakarya HIV atau AIDS tersebut yaitu mewujudkan Kabupaten Indramayu yang sehat tanpa ada penularan baru HIV, kematian akibat AIDS, serta stigma dan diskriminasi, berkomitmen untuk berperan aktif dan mendukung setiap kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan kebijakan-kebijakan baru dalam penanggulangan HIV/AIDS, meningkatkan akses dan mutu kepedulian serta dukungan terhadap orang dengan HIV/AIDS ODA, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Adapun alamatnya berada di kantor Pemda, Jalan Maijen Sutoyo nomor 1E, Lemah Abang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45212. Latar belakang masalah AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh karena diserang virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Penularan HIV, AIDS semakin banyak, khususnya para remaja. Setengah dari penderita HIV/AIDS di dunia adalah anak usia remaja. Hal ini salah satunya dipicu karena kurangnya pengetahuan remaja akan bahayanya HIV/AIDS. Masyarakat masih belum sadar akan bahayanya HIV/AIDS, sehingga sering melakukan aktivitas yang menyebabkan terjangkitnya HIV/AIDS. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi berganti-ganti pasangan, seks bebas, jarum suntik, nafsa, dan lainnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami berencana membuat aplikasi layanan diskusi dan edukasi HIV/AIDS atau disebut dengan aplikasi Gaul Sehati untuk masyarakat Kabupaten Indramayu. Aplikasi ini akan membantu masyarakat dalam mencari informasi, edukasi, diskusi seputar HIV/AIDS. Juga terdapat fitur teledokter untuk berkonsultasi langsung dengan dokter. Dengan adanya aplikasi ini, berharap dapat membantu masyarakat agar dapat mengurangi bertambahnya kasus HIV/AIDS. Baik, untuk rumusan masalah di sini, yang pertama ada apa saja fitur yang mendukung edukasi dan diskusi terkait HIV atau AIDS. Yang kedua, apakah admin dapat mengoperasikan aplikasi dengan baik? Yang ketiga, bagaimana cara mengintegrasikan teledokter? Lalu yang terakhir, apakah masyarakat dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik? Untuk tujuannya, yang pertama ingin mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi terkait HIV atau AIDS. Yang kedua, membantu masyarakat yang ingin melakukan konsultasi melalui fitur teledokter. Dan yang terakhir, adanya diskusi yang membantu untuk saling berbagi tips dan pengalaman seputar HIV atau AIDS. Untuk penjadwalan dan pembagian tugas, di sini ada 6 keterangan dan ada 5 bulan untuk jadwal kegiatannya. Yang pertama ada analisis kebutuhan, itu dilakukan pada bulan pertama. Yang kedua ada model desain, yaitu dilakukan pada bulan pertama dan bulan kedua. Yang ketiga ada develop, dilakukan dari bulan ketiga sampai bulan kelima. Dan juga testing dilakukan dari bulan ketiga sampai bulan kelima. Lalu yang kelima
ada deploy dilakukan pada bulan kelima, dan yang terakhir laporan dilakukan pada bulan kelima juga. Hasil perancangan web dengan flowchart untuk web. Yang pertama, start. Kemudian menampilkan halaman login. Setelah menampilkan halaman login, maka admin menginputkan email dan password. Kemudian adanya validasi apakah email dan password sesuai yang diinputkan. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman login. Maka jika benar, jika akan menampilkan halaman dashboard. Setelah halaman dashboard ditampilkan, maka selanjutnya terdapat pilihan menu. Di sini, jika tidak ingin memilih menu, maka akan kembali ke halaman dashboard. Di pilihan menu ini ada kelola data profil, kelola postingan, kelola edukasi, kelola diskusi, kelola teledokter, kelola pengguna, dan kelola tentang. Ketika admin memilih menu kelola profil, maka akan menampilkan lihat data serta edit data. Kemudian ketika admin memilih menu kelola postingan, maka akan menampilkan lihat data, tambah data, edit data, dan hapus postingan. Ketika admin memilih menu kelola edukasi, maka akan menampilkan data, menambahkan data, mengedit data, dan menghapus data. Ketika admin memilih menu kelola diskusi, maka akan menampilkan data tersebut, kemudian menambahkan data, mengedit data, serta menghapus data. Ketika admin memilih menu kelola teledokter, maka akan menampilkan data, akan menambahkan data, akan mengedit data, serta menghapus data teledokter. Kemudian ketika admin memilih kelola data pengguna, maka akan menampilkan data dan menghapus data pengguna. Selanjutnya, ketika admin memilih menu kelola data tentang, maka akan menampilkan data tentang, kemudian edit data tentang. Setelah itu, selesai. Baik, selanjutnya flowchart mobile. Di sini dimulai dari start, lalu masuk ke halaman login, dan di halaman login sendiri ada pengecekan apakah sudah register. Bila sudah, maka akun melakukan input email dan password. Bila belum, maka akan mengarahkan ke halaman registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya, pada saat input email dan password, apabila benar, maka akan langsung mengarahkan ke halaman utama. Apabila validasinya gagal, maka akan kembali ke halaman login. Lalu pada halaman utama ada beberapa pilihan menu, meliputi melihat informasi aplikasi, melihat postingan, teledokter, melakukan diskusi, melihat informasi edukasi, dan mengubah profil. Untuk melihat informasi aplikasi, di sini bakal menampilkan tampil informasi aplikasi. Apabila pada fitur melihat postingan akan tersedia lihat postingan, komentar, dan hapus komentar. Apabila pada teledokter, maka akan menampilkan pilihan teledokter yang tersedia, lalu melakukan konsultasi melalui teledokter. Apabila pada menu melakukan diskusi, maka akan menampilkan lihat diskusi, kirim chat, dan hapus chat. Apabila pada melihat edukasi, di sini aktivitasnya hanya menampilkan edukasi yang tersedia, lalu pada ubah profil, aktivitasnya yaitu form untuk mengubah profil, lalu selesai. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel user, ada edukasi, komentar, about, teledokter, diskusi, pesan, dan data post. Dan masing-masing data ini berhubungan satu sama lain.
Untuk user berhubungan dengan edukasi dengan hubungannya yaitu satu ke banyak. Begitupun yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada UML diagram. Di UML diagram ini terdapat use case diagram. Pada use case diagram, aplikasi pelayanan dan edukasi AIDS dan HIV dengan nama aplikasi Gaul Sehati, di sini terdapat dua aktor, yaitu admin dan member. Semua aktor ketika akan memasuki aplikasi diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Untuk aktor admin, di sini admin dapat mengubah informasi aplikasi, kemudian melihat data member, extend menghapus data member, kemudian mengubah data profil pribadi, kemudian admin dapat melakukan CRUD, topik diskusi, kemudian admin dapat melakukan CRUD, informasi edukasi, kemudian admin dapat melakukan CRUD data postingan, serta admin dapat melakukan CRUD data teledokter. Kemudian untuk aktor membernya sendiri dapat melihat informasi edukasi, kemudian melakukan diskusi, kemudian konsultasi dengan teledokter. Kemudian member dapat mengubah data profil pribadi, kemudian melihat data postingan. Di sini extend, tambah, dan hapus komentar. Kemudian member dapat melihat informasi aplikasi. Dan yang terakhir, member harus melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum masuk ke aplikasi. Selanjutnya ada activity diagram admin. Di sini ada login, menu tentang, dan menu pengguna. Saya akan menjelaskan di bagian menu tentang. Pertama, si admin harus masuk ke aplikasinya terlebih dahulu dan selanjutnya melakukan login. Setelah melakukan login, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard. Setelah itu, admin akan memilih klik menu tentang dan sistem akan menampilkan halaman menu tentang. Selanjutnya, di sini ada pilihan edit. Jika admin memilih edit, maka klik edit, terus sistem akan menampilkan form tentang dan admin akan melakukan pengisian form pada isi form. Terus admin akan mengklik simpan dan sistem akan menyimpan data ke dalam database dan menampilkan data yang terupdate dalam tabel. Jika admin tidak melakukan pengeditan, maka akan langsung menuju ke data update dalam tabel. Di sini juga ada menu diskusi, menu edukasi, menu postingan, menu teledokter, dan menu profil. Selanjutnya di sini ada activity diagram buat member, di mana ada login, menu edukasi, dan menu diskusi. Dalam menu edukasi, member akan melakukan masuk aplikasi terlebih dahulu, selanjutnya login. Setelah login, sistem akan menampilkan halaman dashboard dan member akan pilih menu edukasi. Sistem akan menampilkan halaman edukasi dan di sini member akan pilih dan klik edukasi yang akan dilihat. Selanjutnya, sistem akan menampilkan informasi edukasinya. Ada menu teledokter, menu postingan, menu mengelola komentar postingan, dan menu tentang. Dan ada juga menu registrasi dan menu ubah profil. Mockup web. Di sini mockup web ini khusus untuk aktor admin. Yang pertama itu ada login admin, yang kedua ada halaman dashboard, yang ketiga ada kelola data profil, yang keempat ada kelola data postingan, yang kelima ada kelola data edukasi, yang keenam ada kelola data diskusi, kemudian yang ketujuh kelola data teledokter, kedelapan kelola data pengguna, dan yang terakhir ada kelola data tentang yang nantinya akan mendemonstrasikannya prototip ini pada Figma.
Baik, untuk selanjutnya pada muka mobile, di sini ada launcher dan get start, lalu ada login member, registrasi member, ada menu home, ada edukasi, ada diskusi, ada teledokter, dan juga profil. Baik, selanjutnya akan dilakukan prototipe melalui aplikasi Figma. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan prototipe pada Figma untuk website Gaul Sehati. Di sini untuk admin dia wajibkan untuk memasukkan email dan password untuk dapat login ke aplikasi. Nantinya akan dituju pada halaman dashboard admin. Kemudian pada menu profile di sini akan menampilkan info akun, kemudian pada menu postingan di sini akan menampilkan tabel postingan, kemudian pada menu edukasi di sini akan menampilkan tabel edukasi, kemudian pada diskusi di sini terdapat tabel top diskusi, kita akan menambahkan diskusi. Nah, di sini ada formnya, kemudian kita batal dan kita lihat diskusinya yang akan menampilkan form chat. Kemudian kembali di sini kita edit yang nantinya akan menampilkan edit diskusi. Kembali, kemudian pada menu teledokter di sini menampilkan tabel teledokter, kemudian pada menu pengguna di sini akan menampilkan data pengguna, kemudian pada menu tentang di sini akan menampilkan tabel tentang aplikasi. Setelah itu kita logout. Sekian demonstrasi prototipe website. Baik, selanjutnya akan dilakukan prototipe melalui aplikasi mobile-nya. Nah, di sini dimulai dengan get start, lalu kita mulai. Nah, di sini akan langsung mengalahkan ke halaman login. Bila belum login, kita harus register dulu di sini. Nah, di sini kita isi data-data untuk registernya. Kita masukkan datanya. Jika sudah, kita langsung login saja. Nah, di bagian login di sini ada menu home yang menampilkan postingan. Misalkan kita lihat postingan, di sini akan menampilkan isi dari postingan tersebut. Lalu kita bisa mendapatkan komentar melalui postingan tersebut. Lalu di sini ada menu teledokter, akan menampilkan teledokter yang tersedia. Bila diklik salah satu teledokter yang tersedia, maka akan menampilkan konsultasi langsung dengan teledokter tersebut. Lalu di menu edukasi di sini akan menampilkan edukasi yang tersedia. Nah, ini adalah isi dari edukasinya. Selanjutnya di menu diskusi akan menampilkan menu pilihan diskusi yang tersedia. Misalkan kita pilih salah satu menunya, maka akan menampilkan chat dari diskusi tersebut. Di sini kita bisa menambahkan chat dari masing-masing diskusinya. Lalu yang terakhir ada menu profile, di sini ada edit, ada tentang, dan ada juga logo. Baik, itu prototipe dari aplikasi mobilenya. Selanjutnya ke progres aplikasi web terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah membuatkan halaman login untuk admin. Sementara ini kita hiraukan dulu navigasi button di atas, kemudian forgot passwordnya kita abaikan. Di sini kita hanya fokus pada input data. Di sini terdapat username dan password. Misalkan kita masukkan emailnya, kemudian kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita klik login. Sementara yang akan ditampilkan itu halaman dashboard admin. Baik, segitu saja progres website yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita ke progres dari aplikasi mobile-nya. Pertama kita jalankan dulu.
aplikasinya. Nah, di sini kita menampilkan halaman Get Start terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa mengklik mulai. Selanjutnya di sini akan mengarahkan ke halaman loginnya. Nah, di sini jika belum register kita bisa register di sini. Nah, ini untuk registernya. Nah, ini kita tidak bisa lanjut ke halaman selanjutnya karena belum diisi. Sekarang coba kita isi terlebih dahulu. Ini selaminnya. Dan ini passwordnya. Nah, untuk halaman selanjutnya ini kebetulan belum dibuat. Dan untuk halaman loginnya juga belum dibuat. Jadi untuk progres dari aplikasi mobilenya cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Sekian presentasi hasil progres proyek 1 kami. Kurang-kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.